melaksanakan kegiatan lomba inovasi daerah. Itu maksudnya kan untuk menjaring berbagai macam ide gagasan, baik dari kalangan ASN ataupun dari masyarakat, yang dibungkus melalui kegiatan lomba inovasi daerah. Prosesnya cukup lama, berjalan dari mulai proses penyaringan sampai dengan kunjungan lapangan dan penilaian. Nah, untuk penilaiannya pun dilakukan oleh tim independen dan penilai yang secara independen dibentuk dengan hari ini adalah penyerahan piagam penghargaan kepada para pemenang dari 2 kategori. Sebenarnya secara simbolis untuk penyerahan hadiah ini sudah pernah disampaikan oleh yang terhormat Pak Bupati Ciamis pada saat upacara pergantian hadiah di negara simbolis itu diberikan kepada satu dari kategori ASN dan satu dari kategori masyarakat. Nah, sekarang untuk sisanya kita serahkan di sini. Kalau terkait dengan tindak lanjut setelah lomba inovasi ini, ya kami berharap dengan telah dapatnya juara ini bukan berarti selesai sampai di sini, tapi kita berharap ide gagasan yang telah dituangkan dalam lomba inovasi ini ada keberlanjutannya, bisa direplikasi, bisa ditularkan kepada yang lainnya, sehingga aspek kebermanfaatan dari lomba inovasi ini betul-betul nanti bisa dirasakan baik oleh pemerintah Kabupaten Ciamis ataupun oleh masyarakat secara umumnya, baik dalam pendidikan pemerintahan, bangunan, dan termasuk tidak hanya di Ciamis ya, di tingkat provinsi, di tingkat pusat juga sama. Ada lomba-lomba sejenis yang diselenggarakan. Di tingkat provinsi itu ada yang disebut dengan KIJB atau Kompetisi Inovasi Jawa Barat. Kemudian di tingkat pusat ada Sinovik, ada IGA juga. Nah, kita harapkan juga peserta-peserta yang mengikuti lomba inovasi ini bukan hanya yang juara tentunya, tapi juga seluruh peserta itu juga bisa berpartisipasi mengikuti itu, karena tidak menutup kemungkinan walaupun mungkin kemarin tidak nyatakan juara oleh tim penilai di sini, tapi pada saat lomba ikut di KIJP ataupun di tingkat lainnya itu bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Rencana untuk di Panjalu, kentongan bacaan anak bisa masyarakat Panjalu, alhamdulillah menjadi juara harapan, satu kebahagiaan tersendiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi saya, Teknik Cahaya Ilmu yang sudah berjuang 17 tahun ini memberikan dampak kebaikan, kebermanfaatan untuk masyarakat, dan tentunya untuk perbaikan di bidang pendidikan, pelayanan di bidang inovasi juga. Mudah-mudahan bisa berkembang kembali. Mudah-mudahan saya juga ikut di inovasi Jawa Barat ya, tentunya mendoanya. Mungkin lebih mengembangkan dari inovasi kentongan bacaan ini menjadi lebih efektif, inovatif, dan pastinya memberikan dampak kebaikan juga untuk anak-anak peserta didik. Bagaimana caranya mereka menghafal nama-nama pemimpin dari mulai RT, RW, kepala kewilayahan, kepala desa, camat, bupati, mungkin lebih ke nantinya kalau misalkan takdirkan juara juga mungkin lebih ke lebih luas lagi. Tapi untuk saat ini baru sampai Bupati Ciamis. Jadi setidaknya pendidikan mulok ini harus diterapkan bagaimana caranya supaya anak-anak mau dan mampu mengetahui nama-nama pemimpin, bukan hanya sekedar mengetahui kejelekan atau ketidakberhasilan seorang pemimpin, tapi mereka harus mengetahui bahwa di balik perjuangan seorang pemimpin ada pengorbanan, ada doa, ada keinginan, ada harapan yang mungkin pada saat mereka menjabat belum bisa terwujud. Itu yang ingin saya sampaikan melalui boneka tangan inilah. Saya ingin membentuk karakteristik anak-anak mulai dari jujur, tanggung jawab, bekerja keras, dan pastinya mereka harus memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, khususnya untuk Ciamis ya. Kekasih Hati ini berawal dari kepedulian masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Sinarasa. Mengakomodir hal tersebut, kami dari para ASN menginisiasi membuat program yang disebut dengan Kekasih Hati Keluarga Asuh Balita Stunting. Jadi penanganan stunting di Kelurahan Sinarasa melalui kedekatan keluarga asuh. Jadi masing-masing ASN mempunyai balita asuh. Harapan kedepannya yang pertama tentunya harapan dari saya program ini dapat berkelanjutan. Siapapun nanti lurah yang ada di Sinarasa dapat melanjutkan program Kekasih Hati.
Gambarnya pertama, saya ucapkan terima kasih pada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, kepada Pak Bupati, Pak Haji Kardiat, melalui Bapeda Kabupaten Ciamis yang telah memberikan wadah kepada para inovator se-Kabupaten Ciamis sehingga bisa mengekspresikan dan menggambarkan serta mempresentasikan gagasannya dan diapresiasi oleh Bapeda Kabupaten Ciamis. Sangat penting, sesuai dengan amanah dari Pak Bupati. Pada waktu itu Pak Bupati pernah berbicara jangan sampai keterbatasan menjadikan hambatan untuk berkreasi. Nah, jadikanlah keterbatasan untuk berkreasi dan akhirnya lahirlah inovasi ini yang diawali dari keterbatasan. Menurut anjuran dari Bapeda Kabupaten Ciamis, diharapkan program kesehatan ini dapat lanjut ke tingkat provinsi yang dinaungi dari BP2D Provinsi Jawa Barat.